Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 5 akuntansi 6D. Kami di sini akan membahas materi analisis laporan keuangan bab 3 dengan judul konsep analisis laporan keuangan. Sebelum kami memulai materi, saya akan memperkenalkan kembali anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Setia Intan Novera dengan NIM 200310170, yang kedua Hana Rahmawati dengan NIM 20031011071, yang ketiga Lasmito dengan NIM 20031011086, dan yang keempat Sitaria Rumusmadiwanti dengan NIM 20031011094. Dalam bab 3 konsep analisis laporan keuangan ini terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama tujuan analisis laporan keuangan, dan yang kedua sifat analisis laporan keuangan, yang ketiga objek analisis laporan keuangan, dan yang keempat keterbatasan analisis laporan keuangan. Pengertian: analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Istilah analisis berarti penguraian suatu satuan menjadi berbagai satuan terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang mencerminkan kualitas kinerja yang dimiliki suatu entitas. Kegiatan analisis laporan keuangan itu sendiri berfungsi untuk mengkonversi data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna dan lebih tajam dengan teknik tertentu. Analisis semacam ini mengharuskan seorang analisa untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan dengan jelas tujuan analisis. Yang kedua, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut. 3. Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Analisa harus memahami 3 langkah di atas sebelum melanjutkan dengan analisis, dan kemudian menggunakan alat analisis lain seperti rasio. Saat menganalisis laporan keuangan, beberapa tolak ukur diperlukan. Analisis yang biasa dipakai adalah rasio atau indeks yang merupakan perbandingan di antara data-data keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat utama yang dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan. Agar laporan keuangan lebih bermakna dan dapat dipahami serta dimengerti oleh semua pihak, maka laporan keuangan perlu dianalisis. Bagi pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah untuk memahami posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan pemahaman tentang situasi keuangan dan analisis mendalam atas laporan keuangan, mungkin atau tidak mungkin untuk mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya. Analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengatasi batasan tersebut dengan mengolah kembali laporan keuangan sehingga dapat membantu pengambil keputusan membuat prediksi masa depan. Terdapat 6 tujuan dari analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang diperlukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu perbaikan atau tidak, karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang keenam, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan dan kinerja yang dicapai. Jika data dari 2 periode atau lebih dibandingkan, data keuangan akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan dan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan data yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Adapun tujuan analisa laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, screening. Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua, forecasting. Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, diagnosis. Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi, keuangan, atau masalah lain. Yang keempat, evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Yang kelima, understanding. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Kegunaan analisa laporan keuangan. Yang pertama, dapat memberikan informasi yang lebih luas daripada laporan biasa. Yang kedua, dapat mengetahui kesalahan dari laporan keuangan dalam hubungannya dengan laporan untuk pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga, mengetahui sifat hubungan dan dapat melahirkan model atau teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi atau peningkatan usaha atau ad hoc. Meskipun tujuan analisis laporan keuangan tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara implisit tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar pos-pos dalam laporan keuangan. Setidaknya ada 4 hubungan dalam laporan keuangan yang perlu untuk dianalisis, yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan stabilitas bisnis. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk melengkapi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Secara umum, tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang lebih luas dan dalam daripada laporan keuangan. Yang kedua, menggali informasi yang tidak tampak secara eksplisit dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya kekeliruan yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang keempat, membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen internal laporan keuangan maupun dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. Yang kelima, mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi peningkatan. Yang keenam, memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan seperti kinerja dan prestasi perusahaan, proyeksi keuangan perusahaan, dan kondisi keuangan perusahaan baik di masa lalu maupun di masa kini. Yang ketujuh, meningkatkan rating perusahaan. Yang kedelapan, membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain
atau dengan periode sebelumnya, atau juga dengan standar industri normal dan ideal. Yang kesembilan, memahami situasi ekonomis perusahaan. Dan yang terakhir, memprediksi potensi dan peluang yang dihadapi perusahaan di masa depan. Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan mengolah informasi mentah sebuah laporan keuangan menjadi informasi yang lebih luas dan dalam, sehingga dapat diketahui hubungan yang terjadi antara masing-masing komponen laporan keuangan. Sifat analisis laporan keuangan. Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan standar yang berlaku. Begitu pula dalam hal penyusunan laporan keuangan yang harus didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Maka dari itu, sifat dari laporan keuangan antara lain yang pertama ada relevan. Diartikan, jika suatu laporan dinilai relevan, maka informasi tersebut tersaji dengan mampu mempengaruhi keputusan ekonomi dari si pelaku bisnis. Yang kedua dapat dipahami, yaitu laporan keuangan harus memiliki karakteristik yang dapat dipahami oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang berkepentingan dalam bisnis tersebut. Sifat yang ketiga ada andal, artinya untuk membuat laporan keuangan, informasi yang relevan dan dapat dipahami itu saja tidak cukup. Maka dari itu, informasi yang ada di dalamnya juga harus dapat diandalkan agar nantinya tidak menyesatkan atau merugikan para penggunanya. Sifat yang keempat ada dapat dibandingkan, yaitu laporan tersebut dapat dibandingkan antar tahun dari periode sebelumnya dengan periode tahun ini. Dipastikan laporan keuangan perusahaan tersaji setidaknya disajikan dalam kurun waktu 2 periode. Sifat yang kelima ada materialistis, yaitu suatu ambang batas atau bisa juga dikatakan dengan titik pemisah dari suatu sifat kualitatif pokok yang mana perlu dimiliki supaya informasi tersebut tersaji dengan pandangan bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang keenam ada penyajian jujur. Artinya, penyajian jujur ini dapat diistilahkan dalam penerapan atau penyusunan ukuran dan teknik informasi yang tersaji, yang mana informasi tersebut sesuai dengan makna dari suatu transaksi ataupun peristiwa yang terjadi dalam bisnis tersebut. Sifat yang ketujuh ada substansi mengungguli bentuk. Artinya, peristiwa ekonomi harus dicatat serta ditampilkan sesuai dengan substansi serta realitas ekonomi yang terjadi, dan bukan hanya dalam bentuk aspek hukumnya saja. Sifat yang kedelapan ada netralitas, yang artinya informasi tersebut tersaji harus terarah pada keperluan umum guna untuk pengguna atau pelaku usaha itu sendiri, tak tergantung pada keperluan maupun keinginan pihak-pihak tertentu. Sifat yang kesembilan ada pertimbangan sehat. Artinya, dalam penyusunan laporan keuangan pada suatu titik tertentu, nantinya akan dihadapkan pada situasi ketidakpastian dari suatu peristiwa. Maka dari itu harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan sehat sehingga nantinya laporan tersebut memiliki kualitas yang handal. Dan sifat laporan keuangan yang terakhir adalah kelengkapan, yang diartikan nantinya laporan tersebut berinformasi yang disajikan secara handal, serta dipastikan laporan tersebut juga tersaji lengkap baik dari segi materialitas maupun biaya. Sedangkan sifat dari analisis laporan keuangan itu sendiri ada 3. Yang pertama ada fokus laporan, merupakan gabungan dari beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas, yang mana hal itu merupakan sebuah akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab terjadinya dalam suatu perusahaan. Sifat yang kedua adalah prediksi analisis, yang mana harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang.
Dan sifat yang ketiga ada dasar analisis. Merupakan laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri, sehingga hasil dari analisis tersebut sangat tergantung pada kualitas laporan tersebut. Dikarenakan dalam menganalisis laporan keuangan, diperlukan adanya penguasaan pada sifat akuntansi dan prinsip-prinsip dari akuntansi. Objek analisis laporan keuangan. Objek dari analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan itu sendiri. Dengan merujuk pada definisi analisis laporan keuangan, ditekankan penguraian masing-masing komponen laporan keuangan menjadi unit-unit terkecil. Maka objek dari analisis laporan keuangan secara garis besar terdiri dari 3 laporan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, kemudian yang kedua laporan neraca, dan yang ketiga laporan arus kas. Untuk menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya angka-angka laporan keuangan, akan tetapi juga pada aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. Keterbatasan analisis laporan keuangan. Keterbatasan dan kelemahan analisis laporan keuangan tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan objek analisis itu sendiri, yaitu laporan keuangan. Keterbatasan yang dimiliki oleh analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan yang hanya menyampaikan data historis dan tidak menggambarkan nilai harga pokok pada saat ini, melainkan harga pokok pada saat terjadinya transaksi. Dengan demikian, perlu untuk melihat faktor-faktor lain guna mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi perusahaan saat ini, selain data keuangan dari laporan. Di samping keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, analisis laporan keuangan juga memiliki potensi kelemahan dalam data yang digunakan. Di antaranya adalah analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, kelemahan laporan keuangan harus diingat agar kesimpulan dari analisa tersebut tidak keliru. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you for watching.